kita mengarsipkan sesuatu dokumen itu harus mengikuti kronologisnya. Oke. Nah, begitu dia tuh. Radio Talk. Radio Talk, saatnya bicara di radio di podcastnya RRI Pekanbaru, Radio People. Nah, kalau bicara tentang peluang nih, kalau kita jalan-jalan ke kantor-kantor, kalau kita jalan-jalan ke perusahaan-perusahaan, profesi yang satu ini sebenarnya sangat dibutuhkan karena memang harus ada nih, yaitu seorang arsiparis. Kayaknya kamu pada bingung ya teman Radio People, apa sih sebenarnya profesi yang satu ini? Kita sudah langsung bersama dengan salah seorang arsiparis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, yaitu Arsiparis Madya, ada Bang Ramli Arsyad. Halo Bang Ramli, apa kabar? Halo juga, baik. Sehat ya? Sehat. Sehat, baik. Nah, ini mungkin salah satu profesi yang kalau aku bilang ya, Bang, di setiap kantor sebenarnya harus ada. Iya. Benar nggak sih? Benar ya? Dan harus itu ya. Nah, harus ada. Di setiap perusahaan juga perlu profesi yang satu ini. Benar nggak sih? Benar. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya apa sih seorang arsiparis? Apa sih sebenarnya tugasnya? Padahal sebenarnya ini sebuah peluang yang luar biasa buat yang berpikir ke depannya apa yang memang akan mendapat sebuah peluang usaha atau peluang pekerjaan lebih tepatnya. Gimana nih, Bang? Ya, baik, terima kasih Bang Niki. Memang sekarang suasana pekerjaan itu selalu dinamis ya. Benar. Nah, sehingga orang harus melihat peluang-peluang apa yang akan bisa dia gapai untuk menjadi suatu profesi. Nah, arsiparis ini suatu profesi sebenarnya, suatu profesi. Apakah dia arsiparis di lingkungan pemerintah? Di swasta juga ada arsiparis. Nah, sehingga profesi ini ya perlu kita terutama anak-anak muda sekarang memang untuk melihat bagaimana peluang-peluang kerja yang bisa digapai ya. Kita perlu juga melihat profesi ini. Baik. Ya. Jadi memang profesi yang sebenarnya di sebuah perusahaan itu perlu, kalau kita ngomongin secara meaning ya, secara arti ya, arsiparis berarti berkaitan dengan pengarsipan. Benar ya? Iya, benar. Kemudian hal-hal lain. Tapi ngomong-ngomong terkait dengan tupoksi tugasnya nih, Bang Ramli, biasanya seorang arsiparis apa saja sih yang memang dilakukan? Ini kan ada beberapa jenjang juga ya. Berarti bisa dikatakan ada Bang Ramli berada di Madya. Tapi ngomong-ngomong, seperti apa sih tupoksi tugas dari seorang arsiparis ini? Baik, kalau arsiparis itu ada 2 jenjang. Pertama, jenjang keterampilan. Keterampilan itu ada dia terampil, kemudian dia mahir, dan dia lanjutan. Itu di jenjang keterampilan. Nah, pekerjaan mereka ini lebih bersifat teknis. Kemudian satu lagi adalah jenjang keahlian. Di mana keahlian ini mulai dari pertama, kemudian muda, madya, dan paling tinggi itu adalah utama. Nah, jadi jenjang-jenjang ini memiliki keterampilan-keterampilan tertentu. Kalau dia di madya tadi saya katakan dia lebih banyak kepada bagaimana melakukan inovasi-inovasi dan kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kearsipan itu. Baik, nah memang sebenarnya bicara tentang arsiparis merupakan pekerjaan teknis yang sebenarnya sangat diperlukan. Jadi ini sebuah peluang nih buat Radio People ingin mencari sebuah pekerjaan, ini menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan. Tapi ngomong-ngomong nih, seorang arsiparis secara keilmuan, apa sih yang memang harus didalami dalam artian ilmu nih? Jika memang Radio People baru SMA, ingin melanjutkan kuliah, ingin menggapai profesi arsiparis misalnya, bidang ilmunya apa saja yang memang mereka bisa geluti hingga akhirnya nanti goalsnya ini bisa menjadi seorang arsiparis. Nah, jadi sebetulnya dari jenjang pendidikan semasa SMA itu SLTA itu sudah ada profesi itu. Maksudnya begini, ada pendidikan yang spesifik kejuruan. SMK ya. SMK yang di dalamnya ada juga jurusan administrasi. Administrasi ini cikal bakal dari seorang pengadministrasi yang dinamanya arsiparis. Jadi dari sini dia sudah mempelajari bagaimana dia melakukan pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan perkantoran itu, administrasi perkantoran. Nah, kemudian
setelah itu dia boleh melanjutkan di jenjang pendidikan lebih tinggi, misalnya mengambil D3 kearsipan. Oke, ada D3 kearsipan ya. Nah, kemudian S1 kearsipan dan seterusnya sampai jenjang berikutnya. Oke. Nah, sehingga dengan demikian pengembangan ilmunya akan lebih mendalam. Kemudian dia walaupun masih SLTA, setelah kalau SLTA kejuruan kan berarti tenaga yang dipersiapkan untuk langsung masuk ke dunia kerja. Bicara tentang vokasi, berarti pendidikan yang siap kerja, benar ya? Benar. Jadi dengan ada jurusan ini, karena saya juga sudah lihat juga melatih di jenjang pendidikan SLTA kejuruan ini, mereka punya keterampilan tentang itu. Bagaimana dia menerima tamu, bagaimana dia mengadministrasikan tamu, bagaimana dia melayani orang-orang yang berhubungan dengan tamu, itu sudah juga merupakan pekerjaan-pekerjaan arsiparis. Jadi sebenarnya kalau bicara profesi ini nggak hanya melulu tentang sebuah dokumen, tapi juga bicara tentang bagaimana untuk bisa komunikasi baik dengan orang. Seperti itu ya, tadi kayak dari informasi benar ya? Iya benar. Karena memang di sana dituntut seperti itu. Sehingga kemudian bermuara pada bagaimana dia melakukan pengarsipan pada pekerjaan-pekerjaan di suatu instansi. Kalau pemerintah, kalau di perusahaan, mungkin di swasta, di perusahaan-perusahaan itu ya. Dan ada semacam istilah bahwa saya kasih contoh saya mungkin ini semacam anekdot atau apalah di kalangan profesional, bahwa kita kasih contoh di bank. Kalau di bank itu ada 2 orang yang paling penting, di mana kepala bank dan kepala administrasinya, pengarsipnya. Benar. Karena apa? Karena dia melindungi semua informasi pelanggan, nasabah dari informasi-informasi yang tidak benar. Dia melindungi itu. Benar. Dan di sana dia hanya bisa memberikan informasi kepada orang-orang tertentu dan sehingga itu profesi cukup menjanjikan lah bagi kaula muda nih kalau memang. Berarti baru saya paham nih, Pak Ramli, bahwasannya kalau mikirnya nih berarti profesinya arsiparis, tapi sebenarnya semua kaitan yang berkaitan tentang administrasi, benar ya? Benar. Karena ada banyak banget di perusahaan-perusahaan besar nih, saya lihat misalnya divisi administrasi. Berarti itu masuk bagian dari arsiparis juga, atau gimana? Benar. Wow, jadi seperti itu sebenarnya cukup luas ya. Cukup luas, dinamis sekali. Arsiparisnya dinamis. Tapi ngomong-ngomong nih, ceritanya Pak Ramli bisa gabung jadi arsiparis ini gimana sih sebenarnya? Kita penasaran juga nih jadinya kan. Saya kan sebagai PNS ya, PNS, kemudian dari jenjang karir, dari staf dan seterusnya. Kemudian saya melihat setelah saya berkembang begitu pesat sampai ke puncak tertentu, saya melihat ini sekarang ada kondisi yang menjanjikan kita harus memprofesionalkan diri kita pada satu bidang tertentu. Nah, latar belakang saya malah bukan arsiparis, saya orang ekonomi. Tetapi begitu melihat di lingkungan kerja ini ada ruang yang bisa menjanjikan, saya memilih menjadi arsiparis. Dan pada sudah sekitar 10 tahun ini, saya menjadi arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan itulah saya melakukan profesi saya sekarang. Baik, berarti ini bisa dikatakan nih, Radio People, pilihan hati, benar ya? Benar. Pilihan hati. Kenapa ini? Apa sih yang menjadi istimewa? Apa sih yang menjadi membuat Bang Ramli hatinya kena nih dengan profesi seorang arsiparis? Ya, karena bagi saya itu profesi arsiparis ini dia menantang karena dia dinamis. Kita melihat kondisi sekarang dan dia mengikuti perkembangan informasi. Jadi kita sekarang mungkin bisa melihat ada yang namanya arsip digital. Benar. Itu menjadi suatu tantangan bagi kita. Jadi dinamis, mulai dari arsip konvensional kita sebut kalau kertas itu, yang arsip di kertas itu konvensional, kemudian arsip-arsip digital. Itu semua media digital itu dia menjanjikan memproduksi arsip. Nah, ini yang menantang sehingga kita harus mengikuti perkembangan terus. Kalau seorang arsiparis dia harus mengikuti perkembangan. Terlebih lagi dia harus bisa mengikuti regulasi-regulasi terkait dengan kearsipan itu. Sehingga dia tidak ketinggalan informasi dan regulasi. Karena arsip itu adalah sesuatu yang otentik, yang berbicara apa adanya dan menjadi bukti. Nah, itu dia. Wow, jadi luar biasa. Berarti ngomongin tentang sekarang yang eranya itu era digitalisasi. Jadi memang arahnya memang apakah memang semuanya serba digital untuk arsiparis juga atau gimana sih? Benar.
Jadi ada istilah terutama di swasta itu sudah punya istilah no paper in my room. Oke. Jadi tanpa kertas lah jadi ibaratnya ya. Kita bekerja semua digital. Gitu. Benar. Sehingga itu butuh pengembangan diri. Nah, tentu kita menguasai teknologi informasi. Benar. Kemudian juga kita mengikuti perkembangan-perkembangan yang memang sesuai dengan perkembangan informasinya harus kita geluti sebagai seorang arsiparis. Karena kita mengarsipkan sesuatu dokumen itu harus mengikuti kronologisnya. Nah, begitu dia tercipta, kapan dia tercipta, dan untuk apa. Nah, kalau arsip ini kan sebetulnya untuk bahan pertanggungjawaban dan dia harus memiliki karakteristik otentik, utuh, dan dia bisa diandalkan dan terpercaya. Benar banget. Apalagi kalau perusahaan otomatis dokumen-dokumen penting yang memang berkaitan dengan perusahaannya memang harus ada yang mengatur. Benar ya? Benar ya, Bang? Benar, itu harus ada orang tertentu yang punya profesi itu, dan dia orang harus terpercaya, dia bisa melindungi informasi itu. Waduh, makanya sebenarnya kalau bicara tentang salary ini lumayan nih. Iya. Ya, tapi memang benar sih, karena kan ibarat benar gak sih? Benar. Mungkin sedikit cerita nih sebagai hal yang membuat semangat para radio people nih kalau mendengarkannya. Bicara tentang sedikit deh menyinggung salary kayak gimana sih? Apakah kalau kita di pemerintah itu kan sudah ada regulasi yang mengatur tentang tingkatan-tingkatan salary yang berkaitan dengan suatu jabatan. Sehingga kita sudah tahu kalau jabatan ini kita dapat salary-nya sekian. Dan arsiparis juga tidak kalah dengan profesi-profesi yang lainnya. Nah, gitu. Sehingga kami menginformasikan saja bahwa kalau di lingkungan pemerintah Provinsi Riau saat ini sudah ada 78 arsiparis yang tersebar pada perangkat daerah yang berarti OPD yang ada di Riau ya gitu ya. Hanya ada beberapa OPD yang memang belum memiliki arsiparis karena memang kita belum ada orang yang memang cocok untuk ditetapkan sebagai arsiparis di sini. Nah, kemudian di swasta sebetulnya kalau di swasta itu seorang administrator itu kan dia juga memiliki profesi tertentu yang memang dibutuhkan untuk bagaimana menata administrasi di perusahaan tersebut, baik yang konvensional maupun yang digital tadi, sehingga juga akan menjanjikan salary itu. Waduh, jadi bisa punya bargaining lah ya. Waduh, jadi ibaratnya ini menjadi sebuah semangat dalam artian profesi ini salah satu profesi yang dengan salary yang lumayan, gitu ya. Oke, tapi ngomong-ngomong nih. Ngomongin tentang digital juga nih. Sekarang ini kan semuanya serba digital. Tanda tangan digital, dokumen juga digital. Tinggal main barcode dan sebagainya. Benar. Nah, untuk di Riau kayak gimana? Apakah sudah mengikuti hal tersebut? Sudah mulai arahnya ke sesuatu yang berbau digital dan juga barcode dan sejenisnya? Baik. Nah, kalau digital ini pertama kita di pemerintah Provinsi Riau juga sudah menerapkan apa yang namanya tanda tangan digital. Nah, itu sudah jalan ya. Tapi yang lebih penting bahwa dalam rangka kita melestarikan memori kolektif bangsa. Kalau dalam istilah itu memori kolektif bangsa itu bahwa kita punya arsip-arsip terdahulu, misalnya ada pahlawan kita, ada sejarah perjalanan bangsa ini, sejarah pemerintahan Riau, ada pahlawan-pahlawan yang ada memang kita perlu melestarikan itu, ya kita digitalisasikan itu. Artinya kita punya sejarah tentang misalnya Tuan Kutambusai, dari mana dia itu, kemudian itu kan ada catatan-catatan sejarahnya. Nah, ini kita himpun, kemudian kita bentuk dalam digital, kita masukkan ke dalam digital, kemudian kita punya jaringan yang kita sebut dengan jaringan informasi kearsipan. Nah, kita masukkan. Jadi secara nasional maupun secara internasional mereka bisa mengakses itu. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah ya dengan digital ini sebenarnya. Segala sesuatu ya, misal mengurangi kertas tadi dibilang kemudian juga bicara lingkungan, bicara tentang akses dan juga orang semua bisa mendapatkan beberapa arsip-arsip yang sifat informasi yang sifatnya mungkin umum ya, segitu karena ada yang rahasia ya, benar. Benar, itu ada yang rahasia. Satu lagi saya ingin sampaikan bahwa kami punya program ini membantu masyarakat ini. Kita sosialisasikan bahwa kita membantu masyarakat. Kalau masyarakat kan kita punya misalnya nih
akte kelahiran, ijazah SD SMP, beserta dan bahkan mahasiswa itu kan perlu kita jaga benar itu. Iya, benar. Sehingga kita karena laminating, kita kenal dengan laminating. Iya, benar. Supaya dia aman di situ. Padahal itu pekerjaan yang kurang tepat. Ada yang lebih tepat yang kita bisa gunakan itu yang namanya laminasi. Itu dia tidak bisa atau dia tidak merusak arsip kita. Jadi dia tidak permanen. Kalau kita misalnya melakukan laminating kan permanen dia tuh. Iya, benar. Berarti kita lapisi dengan kayak plastik sejenisnya, kemudian dipres sehingga ini ya. Kemudian kalau yang diarsip kita tidak buat seperti itu, tapi kita buat semacam pelapisan yang pada satu ketika misalnya kita menginginkan kembali lagi arsip seperti yang lalu, kertas yang lama, kita bisa membuka itu. Dan ini kita lakukan layanan. Ya? Enkapsulasi namanya dan laminasi. Kalau laminasi itu kita melakukan perbaikan-perbaikan. Restorasi arsip kemudian kita laminasi dia. Tapi enkapsulasi tadi itu ganti dari yang dinamakan dengan press. Melakukan press itu. Nah, ini kita layani kepada masyarakat dan itu kita lakukan setiap minggu di mana area Car Free Day. Waduh. Jadi saya tertarik juga nih kalau ngomongin ini ya. Kayaknya penting juga nih untuk melakukan pengarsipan data pribadi yang penting. Gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, misalnya nih ada banjir atau mungkin kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tapi yang pasti ya memang perlu dilakukan banyak hal seperti yang disampaikan tadi, termasuk mengkonversinya menjadi produk digital ya, arsip digital sebagai pegangan, benar nggak sih? Bisa. Itu bisa juga. Jadi kita misalnya mendokumentasikan itu, misalnya arsip pribadi, Bang Niki punya mulai dari TK misalnya, ada akte kelahiran, terus TK, sertifikat, ijazah dan seterusnya. Nah, kemudian ada SK pengangkatan pegawai dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan itu dan kita simpan secara. Jadi kita laminasi dia, enkapsulasi dia, kemudian kita buat dalam bentuk digital dan kita buat satu file tertentu. Itulah. Jadi simple banget. Jadi memang secara umum sebenarnya pekerjaan ini yang penting ya, dengan perusahaan-perusahaan yang ada, termasuk untuk diri sendiri juga penting, karena kita perlu mengarsipkan nih mungkin hal-hal penting dari diri kita ya. Benar ya. Arsip keluarga namanya. Oke, luar biasa. Tapi terakhir mungkin ada pesan khusus nih spesial buat Radio People yang lagi menyimak program kita ini. Baik. Ya, bagi kaula muda, profesi arsiparis itu menjanjikan, sehingga kalau Anda bisa terjun ke sana, ya mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi dari sisi pemahaman, pengetahuan, maupun juga dari sisi selera. Waduh, luar biasa. Mungkin ini menjadi sebuah pilihan ya buat Radio People untuk menjadi seorang arsiparis mungkin, karena memang ini sebuah peluang, tidak hanya lapangan pekerjaan yang luar biasa, tapi juga ternyata salary yang lumayan. Oke deh, sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa. Radio Talk.